عباد الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam tariqan sawiyyan wa'ada lil mutamassikin bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan man wa khairu maqama wa ahsanu nabiyya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bil makarimi ibara wa sabiyya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syafiina maulana Muhammadin kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimahumullah, mari kita panjatkan puji-puji dan syukur kita kepada Allah atas segenap curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dari qudratillah kita bisa menunaikan dan memberikan suatu sholat Jumat berjamaah di Masjid Jami' Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabi tercinta kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar yang hanya dimiliki mutlak oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak oleh nabi-nabi yang lain. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahumullah, pada kesempatan yang mulia ini juga khatib berwasiat khususnya untuk diri pribadi khatib dan umumnya buat jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Iman dalam pengertian at-tasdiqul jazim bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembenaran dalam hati kita secara mantap dan berkesinambungan terhadap seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan takwa dalam pengertian imtithalu awamirillah wa ijtinabi nawahihi sirran wa alaniyah zahiran wa batinan. Kita melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, baik secara zahir maupun batin. Hadirin rahimakumullah, wasiat ini sebenarnya bukan hanya sekedar wasiat rutinitas,
yang disampaikan para khatib di setiap mimbar Jumat. Namun menurut Imam Al-Haddad dalam kitab Nasaihud Diniyah, wasiat taqwa adalah wasiatullah Rabbul Alamin lil awwalina wal akhirin wasabiqina wal lahiqin. Wasiat Allah Subhanahu wa taala yang sering dibacakan untuk orang-orang terdahulu sekarang maupun yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ketakwaan kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang masih rahmat rahimakumullah. Tema khutbah hari ini yang akan kita bawakan adalah tentang kelahiran Rasulullah Muhammad SAW merupakan karunia terbesar dari Allah untuk kita umatnya. Hadirin rahimakumullah. Dalam buku berjudul Cahaya karya Imam Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Az-Zabidi disebutkan pernah terjadi dialog komunikasi antara Nabi Daud alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Daud, "Ya Allah, nikmat apakah yang kecil menurutmu atau di sisimu?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Nikmat yang kecil menurut aku," kata Allah, "adalah nafas yang kamu hidup sehari-hari. Adalah nikmat yang kecil di sisiku." Hadirin, kita bisa bayangkan nafas yang kita hidup sehari ini yang menjadi oksigen bagi kita, kebutuhan pokok bagi kita, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala nikmat terkecil. Lalu nikmat apakah yang paling terbesar di sisimu? Tanya Nabi Daud kembali. Yaitu diciptakannya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Maka tak heran jika dalam diskusi dikatakan laulaka ya Muhammad lama khalaqatul aflaq. Jika bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Hadirin yang rahimahumullah. Kelahiran baginda Nabi memang menjadi anugerah terbesar dan kado terindah buat kita sebagai umatnya dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia bagi orang-orang beriman tatkala Allah mengutus bagi mereka seorang rasul. Surah Al-Imran 164. Hadirin rahimakumullah. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah berada di pertengahan bulan Rabiul Awal, 15 Rabiul Awal 1443 Hijriah, bulan kelahiran baginda Nabi kita Muhammad SAW, seorang Rasul yang diutus untuk membawa rahmat dan kasih sayang bagi manusia dan semesta alam, menjadi rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW menyuruh kepada seluruh umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan kebenaran, jalan tauhid, jalan yang lurus atau shiratal mustaqim, yaitu jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari para nabi dan rasul dan orang-orang terdahulu yang saleh, yaitu jalan Islam. Hadirin, semua nabi dan rasul terdahulu akidahnya sama dan tidak boleh kita beda-bedakan. La nufarriqu bainahum ay fil aqidah. Hadirin rahimakumullah. Sejak Nabiullah Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW, mereka para nabi dan rasul menyerukan kalimat tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah
syariatnya saja berbeda-beda. Namun pada akhirnya hadirin, semua syariat para nabi dan rasul terdahulu disempurnakan oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Yang berat diringankan, yang susah menjadi mudah. Itulah salah satu ciri khas ajaran dari baginda Muhammad SAW, yaitu ajaran agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah al-Islam. Surah Al-Imran ayat 19. Hadirin rahimahullah, Syekh Nawawi Banten dalam tafsirnya Marahla fi Tafsir Al-Quran Al-Majid juz 1 halaman 91 mengatakan bahwa pengertian ayat tersebut adalah bahwa tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam, yaitu agama tauhid dan syariat yang mulia yang pernah ditempuh oleh para rasul terdahulu. Turunnya ayat ini karena ada klaim, ada pengakuan agama selain Islam yang menganggap mereka paling benar, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang merasa lebih baik, lebih benar dan lebih utama dibandingkan Islam. Padahal justru kedatangan Islam sebagai risalah yang dibawa oleh Muhammad SAW sebagai agama penyempurna, hal ini sudah diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini ayat terakhir, kata Allah, pada hari ini aku sempurnakan agama untukmu dan aku cukupkan nikmatku untukmu dan aku rela Islam menjadi agama bagimu. Hadirin rahimahullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad yang memiliki risalah pelengkap dari agama-agama sebelumnya. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah, demikian barangkali khutbah singkat disampaikan. Semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan istiqomah dalam mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, diberikan kekuatan meneladani jejak kehidupan yang penuh cahaya ilmu dan hikmah. Kita upayakan khususnya di bulan ini, di bulan Rabiul Awal, kita perbanyak sholawat kepada baginda Nabi, karena kita akan mendapatkan insyaallah syafaatul uzma, pertolongan yang besar yang hanya bisa diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di yaumul kiamat. Nabi-nabi yang lain insyaallah tidak bisa memberikan itu. Oleh karenanya kita gunakan kesempatan yang mulia ini dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dalam diri Rasulullah kita tahu sungguh terdapat suri tauladan yang baik dan patut dicontoh, kecuali kekhususan yang melekat pada dirinya. Semua ucapan dan tindakan Nabi harus kita ikuti, sebagaimana dikatakan Syekh Abdul Hamid Hakim dalam kitab Ushul Fiqih Mabani Awwaliyah, al-aslu fi af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iqtida illa ma dalla dalilu ala ikhtisasi. Hukum asal perbuatan Nabi adalah untuk diikuti kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat buat kita, memotivasi kita untuk senantiasa mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, mencintai umatnya. Tidak perlu syarat, tidak perlu dalil, tapi kadang kita umatnya untuk mencintai Nabi mencari dalil, mencari syarat, nggak ada kontroversial terkait dengan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mencintai Nabi tulus apa adanya,
tanpa harus menjadi syarat dan dalil. Kadang-kadang syarat dan dalil kalau tidak ditemukan, Alhamdulillah kita menjadi ragu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan menjadi berkat cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa ibtinai. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa intahu amma nahaa anhu wa jazaa. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi bisabbi nafsi wa zanna bi malaikatin musabbihati bi kursi. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ta'ala akbar. Aqimis shalah.